Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Dewi dengan NIM 63220918 dari kelas 634337. Di sini saya akan menjelaskan distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi adalah penyusunan data ke dalam kelas-kelas tertentu di mana setiap individu atau item hanya termasuk ke dalam salah satu kelas tertentu saja, atau pengelompokan data berdasarkan kemiripan ciri. Di sini ada selebaran data yang sudah saya kerjakan. Di sini saya sudah membuat tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, menentukan distribusi frekuensi kumulatif, distribusi kumulatif kurang dari dan lebih dari, distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi kumulatif relatif. Dan yang ketiga, membuat grafik histogram dari distribusi frekuensi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaannya. Pertama, kita akan mencari rumusnya banyaknya data atau N. Rumus banyaknya data sama dengan kontak, buka kurung, blok semua data, tutup kurung, enter. Ini kita menemukan hasilnya 100. Yang kedua, kita akan mencari rumusnya nilai maksimal. Sama dengan max, buka kurung, blok semua data, tutup kurung, enter. Kita mendapatkan hasilnya 90. Dan yang ketiga, nilai minimal. Menggunakan rumus sama dengan min, buka kurung, blok semua data, tutup kurung, enter. Ini kita mendapatkan hasilnya 45. Dan yang keempat, kita mencari rank. Rumus rank adalah sama dengan nilai max dikurang nilai min. Kita mendapatkan hasilnya 45. Lalu kita mencari rumusnya jumlah kelas. Jadi rumus jumlah kelas adalah sama dengan buka kurung 1 ditambah 3,322 dikali log N. N-nya adalah 100, tutup kurung sama dengan 7,64. Lalu kita bulatkan menjadi 8. Dan selanjutnya kita mencari rumusnya panjang kelas. Rumus panjang kelas adalah rank dibagi jumlah kelas. Kita mendapatkan hasilnya 5,89. Lalu kita bulatkan menjadi 6. Lalu di sini ada interval kelas. Interval kelas adalah interval yang diberikan untuk menetapkan kelas-kelas dalam distribusi. Sini kita akan pilih rumusnya. Untuk ini yang sebelah kiri kita gunakan rumus sama dengan nilai min yang sudah kita cari. Min ini. Enter. Lalu untuk yang ini yang sebelah kanannya saya menggunakan rumus sama dengan nilai yang di sini yang sudah kita dapatkan ditambah panjang kelas ini, lalu kita kunci, lalu dikurang 1, dan kita mendapatkan hasilnya 50. Lalu kita mencari ini terlebih dahulu. Rumusnya sama dengan nilai yang di atas kanan ini, kita tambahkan 1, lalu kita enter. Lalu kita tarik sampai bawah, dan kita mendapatkan hasilnya. Ini juga kita tarik sampai bawah, dapatkan hasilnya. Selanjutnya di sini ada tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah alat penyajian data statistika berbentuk kolom dan baris di dalamnya terdapat susunan data. Terdapat susunan data yang telah dikelompokkan menurut kategori tertentu. Di sini rumusnya adalah sama dengan concatenate interval kelas yang sudah kita cari yang di sebelah sini, lalu titik koma, lalu tanda petik, strip, tanda petik lagi, terus titik koma, lalu interval kelas yang di sebelahnya, yang ini, 50. Lalu kita enter. Sudah dapat hasilnya, 45/50, terus kita tarik ke bawah.
Ada 45 sampai 50, 51 sampai 56, dan seterusnya. Lalu kita akan mencari rumusnya frekuensi. Caranya sama dengan frekuensi, blok semua data yang tadi, lalu titik koma, blok interval kelas yang ini. Kita blok dari atas sampai bawah. Lalu tutup kurung, Ctrl, Shift, Enter, kita klik secara bersamaan. Lalu kita mendapat hasil ini. Lalu kita tarik ke bawah. Dan ini kita mendapatkan hasil ini. Dan ini kita jumlahkan. Selanjutnya ada frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah suatu daftar yang memuat frekuensi-frekuensi kumulatif. Jika ingin mengetahui banyaknya observasi yang ada di atas atau di bawah suatu nilai tertentu. Ini rumusnya adalah untuk frekuensi kumulatif yang pertama sama dengan frekuensi enter. Lalu yang bawahnya sama dengan frekuensi kumulatif yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Kita tambahkan frekuensi 4 ditambah 4 sama dengan 8. Lalu berikutnya 8 ditambah 8 sama dengan 16. Kita tarik saja ke bawah biar sudah ada hasilnya. Lalu selanjutnya sini kita ada frekuensi kumulatif kurang dari. Frekuensi kumulatif kurang dari adalah suatu total frekuensi dari semua nilai-nilai yang lebih kecil dari tepi bawah kelas pada masing-masing interval kelasnya. Frekuensi kumulatif kurang dari interval kelas 45 sampai 50 adalah 0. Jadi kita langsung saja dari yang kedua. Sama dengan frekuensi kumulatif kurang dari sebelumnya sudah kita dapat. Kita tambahkan frekuensi 0 ditambah 4 sama dengan 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. Dan kita terus saja ke bawah, sudah ada hasilnya. Lalu di sini ada frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif lebih dari adalah distribusi frekuensi yang memuat jumlah frekuensi yang memiliki nilai lebih dari nilai batas kelas suatu interval kelas. Ini rumusnya adalah yang pertama sama dengan jumlah frekuensi yang ini yang sudah kita dapatkan. Lalu kita enter. Selanjutnya yang kedua sama dengan frekuensi kumulatif lebih dari yang sudah kita dapat sebelumnya. Kita kurang dengan frekuensi. Jadi enter. Dah. 100 dikurang 4 sama dengan 96. 96 dikurang 4 sama dengan 92. Gitu seterusnya. Selanjutnya ada frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah suatu total frekuensi dengan menggunakan persentase. Kita menggunakan rumus sama dengan frekuensi dibagi jumlah frekuensi yang sudah kita dapat sebelumnya. Lalu kita enter. Lalu hasilnya kita ubah menjadi presentasi. Lalu kita tarik ke bawah, itu sudah ada hasilnya. Next, selanjutnya frekuensi kumulatif relatif adalah perbandingan daripada frekuensi masing-masing kelas dan jumlah frekuensi seluruhnya dan dinyatakan dalam persen. Rumusnya adalah sama dengan frekuensi kumulatif kita bagi jumlah frekuensi dikali 100%, enter. Lalu kita tarik ke bawah. Dan fontnya kita ubah menjadi presentasi. Dan yang terakhir adalah ini grafik histogramnya. Ini grafik frekuensi kumulatif. Ini grafik frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi lebih dari. Selanjutnya ada grafik histogram dari frekuensi relatif. Dan yang terakhir grafik histogram frekuensi kumulatif relatif. Caranya untuk membuat grafik histogram adalah kita ke menu insert, pilih chart, dan pilih grafik yang kita mau. Lalu jadi seperti ini. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.